Aksi. Tampak wajah khas Eropa di balik topeng itu, wajah si konyol Joel ternyata ada di balik topeng itu. Pantas saja dia sangat menikmati perannya. Jika itu David, dia tak akan melakukan hal itu. Bodoh kau, cepat makan pil ini, sudah aku bilang berhati-hati. Kau malah menenggak semua minuman itu, gerutu Pasco sambil menyerahkan pil hitam. Joel menelan pil bulat berwarna hitam itu sebagai penawar yang sudah dipersiapkan oleh Outnell sebelum mereka berangkat. Kak, kalian siapa? Bella berbicara, ternyata dia tidak terkena efek obat itu. Dia merasa gerah hanya karena meminum alkohol. Kau pasti tahu aku, lihat wajahku dengan benar kakak ipar. Ucap Joel sambil menatap Bella yang tampak bergetar ketakutan. Kakak ipar, ucap Bella sambil menengadahkan kepalanya dan menatap Joel. Dia terkejut saat melihat wajah adik kekasihnya ada di sana. Joel, kak, kau adiknya William. Apa-apa kau Tuan Nicholas? Bella terbelalak, dia mengira kalau Joel adalah Tuan Nicholas yang sebenarnya. Bukan aku, tapi suami adikmu, ucap Joel. Diandra, tanya Bella yang dianggukkan oleh mereka. Sudah, ayo kita mengamankan diri dulu, nanti kami jelaskan, ucap Pasco. Tapi kau tidak merasakan apa-apa? Bukankah minumanmu juga diberi obat? Ada apa ini Pasco, bukannya minuman itu memang dipastikan sudah diberi obat? Tanya Joel panik. Jangan-jangan? Pasco, Bella dan Joel terdiam kembali ke acara pesta. Tuan Besara tampak berkeringat, sesuatu di bawah sana tiba-tiba saja bangkit. Tatapannya sayup, dia benar-benar merasakan sesak yang luar biasa. Luna dan keluarganya terkikik melihat Besara mulai merasakan sensasi obat. Perangsang yang seharusnya diberikan pada Bella namun malah tertukar secara tidak sengaja. Haha, ini namanya senjata makan tuan. Luna tertawa terbahak-bahak. Mama jangan kemana-mana, harus tetap di sini, ucap si kembar yang wanti-wanti kalau Tuan Besara menggila. Gama langsung merangkul istrinya, bahkan mengawalnya dengan ketat. Tidak tahu kapan Besara akan beraksi, apalagi dengan kejadian kemarin. Besara bisa saja menargetkan Luna. Iya, aku akan di sini, ucap Luna yang paham dengan kekhawatiran suami dan anak kembarnya. Tiba-tiba seluruh ruangan hening, karena musik pesta itu berhenti secara mendadak. Nyonya Helen, Brandon, dan Besara juga terkejut. Drap, drap, drap. Langkah ringan seorang pria dengan setelan pakai perman selebar hitam dengan kemeja putih di dalamnya terdengar menderu di aula pesta itu. Baiklah para hadirin, mari kita sambut Tuan David Nicholas Saputra Maurer. Suara MC terdengar di seluruh aula itu. Seluruh tamu undangan terlihat kebingungan. Bukankah Tuan Nicholas sudah disambut beberapa saat lalu? Lalu siapa yang dimaksud oleh pembawa acara itu? Semuanya bergunjing, terjadi keributan yang membuat seluruh tamu undangan kebingungan. Besara, Brandon, dan Helen sama bingungnya dengan tamu yang lain. Belum lagi Besara harus menahan gerahnya yang mulai bergejolak akibat obat perangsang itu. Pria tua itu benar-benar tersiksa. Tampak dia menenggak air mineral beberapa kali. Sial, artinya aku terjebak. Dan siapa pria tadi? Bukannya dia Tuan Nicholas, lalu apa maksud pembawa acara sialan ini? Aku tidak tahan, batin Besara. Pria bertopeng dengan topeng hitam khas milik Tuan Nicholas melenggang masuk ke dalam aula itu dan naik ke atas podium. Seluruh mata menyaksikan hal ini. Satu kata yang menggambarkan keadaan saat ini, penasaran. David mengambil posisi di depan podium sambil tersenyum menatap seluruh tamu undangan. Selamat malam semuanya. Maaf atas keterlambatan saya dan maaf karena menggunakan pria pengganti yang tadi itu sahabat saya. Apakah kalian semua tertipu? Maafkan saya. David tertawa di atas podium. Bukannya takjub, para tamu undangan malah merinding mendengar suara tawa pria yang dikenal kejam itu. Kenapa aku merasa seperti sedang berhadapan dengan iblis, batin para tamu undangan. Baiklah, terima kasih sudah menantikan acara besar ini. Semua kehormatan bisa bergabung dengan kalian semua, dan saya benar-benar menantikan kerjasama yang hebat di antara kalian semua, ucap David. Besara menatap geram ke arah David, beraninya kau menipuku bangsat. Gumam pria itu, dia menghubungi orang-orang di laboratoriumnya. Munculkan berita itu sekarang, aku akan menghancurkan si bangsat ini, foto-foto itu. Semua berita itu, ucap Besara yang tengah membahas foto-foto yang dikatakan berasal dari sumber terpercaya mengenai Tuan Nicholas yang merupakan pecinta sesama jenis. Kau akan hancur sekarang? Hanya kami yang memiliki foto-foto itu, gumam Besara. Sambil menahan hasratnya, dia merasa beruntung karena tidak meminum habis sampahnya tadi.
Jika tidak, dia sudah menggila di ruangan itu. Tiba-tiba layar infocus menunjukkan foto-foto erotis serta portal berita mengenai kebenaran kalau David adalah seorang gay muncul di layar infocus di aula besar itu. Semua mata tertuju pada layar itu. Mereka benar-benar merasa aneh dengan berita yang baru muncul itu. Hei, berita apa itu? Mereka semua terkejut melihat berita dari portal-portal terkenal itu, tapi tanggalnya menunjukkan tanggal semalam. Namun tak ada yang tahu dengan berita itu. Loh, itu kan tanggal semalam, tapi kenapa beritanya tidak muncul? Ucap salah seorang tamu. Itu bukan berita kami, teriak salah satu portal berita yang malah ketakutan melihat nama mereka ada di layar itu. Ya, itu juga bukan milik kami, teriak yang lain. Akhirnya terjadi keributan karena berita yang entah dari mana itu muncul secara tiba-tiba. Besara dan heran terbelalak, bukannya berhasil, para tamu malah kebingungan. Sial, sepertinya ini jebakan mereka lagi. Batin Besara dengan wajah kesal menahan amarah sekaligus hasrat. Hei, berita apa ini? Bukankah aku sudah merilis berita terbaru hari ini? Itu kan alasan kalian datang ke sini? Ucap David seolah tidak tahu dengan berita yang muncul di layar infocus itu. Maaf atas ketidaknyamanannya, Tuan. Sepertinya sistem dihack, ucap pembawa acara yang tampak gemetar ketakutan. Dia cepat-cepat mencabut kabel layar infocus itu. Jadi berita yang tersebar sebenarnya adalah kalau Tuan Nicholas akan mengungkap jati dirinya hari ini dan mengungkapkan kebenaran tentang statusnya. Benar kan, Tuan? Ucap pembawa acara itu dengan suara sedikit bergetar. David tersenyum, benar sekali. Hari ini saya akan mengungkapkan jati diri saya yang sebenarnya, tapi bukan wajah saya. Saya nyaman dengan topeng ini. Bercanda. Saya juga akan mengungkapkannya hari ini, ucap David sambil tertawa. Yang ingin saya sampaikan adalah mengenai status saya, ucap pria itu di hadapan para tamu undangan. Saya sudah menikah dengan seorang wanita tercantik yang pernah saya temui cinta pertama saya, yang dulu saya pikir sudah meninggal dunia, namun ternyata takdir menyatukan kami kembali, ucapnya sambil menatap ke arah kamera. Aku jadi merindukan istriku. Sayang, suamimu masuk televisi. Celutuk pria itu sambil tertawa. Bisa-bisanya dia tertawa di saat seperti ini. Hadeh, anak itu benar-benar jelmaan Aiden, gumam Gama sambil geleng-geleng kepala. Saya menikahi seorang wanita biasa yang jika orang lihat tidak berharga, tetapi bagi saya dia adalah hidup saya. Wanita terbaik yang Tuhan berikan pada saya, ucap David lagi sambil perlahan-lahan membuka topengnya. Seluruh tamu undangan tercengang melihat wajah di balik topeng itu. Wajah seorang pria buruk rupa dengan keloid di wajah bagian kirinya. Besara tersentak, Helen dan Brandon juga demikian. Mereka bertiga terdiam dengan mata membulat sempurna. Rangnya bahkan hampir jatuh ke atas lantai.